Hayo hayo teman ASN, PNS khususnya P3K, sudah tahu belum nih kalau P3K pun mendapatkan yang namanya jaminan pensiun. Namun skema pemberian jaminan PNS berbeda dengan skema pemberian jaminan pensiun untuk P3K. Nah, seperti apa informasinya? Yuk kita bahas. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe dulu dan tekan tombol loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah di channel Info Dunia ASN. Dan kali ini kita akan membahas ya mengenai jaminan pensiun untuk P3K. Namun skema pemberian untuk jaminan pensiun P3K berbeda ya dengan skema pemberian jaminan pensiun untuk PNS. Namun kita membahas dulu nih aturan yang membahas tentang pemberian jaminan pensiun ya untuk P3K. Tepatnya dibahas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Tapi biasanya kita menyebutnya Undang-Undang ASN ya. Baik, tanpa panjang lebar kita langsung ke bab 1 nih teman-teman, mengenai ketentuan umum pasal 1 ayat 1 bahwasanya aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Artinya apa? Undang-Undang ASN nomor 20 ini berlaku tidak hanya pada PNS saja teman-teman, tetapi juga untuk P3K. Jadi berlaku untuk keduanya teman-teman ya. Nah, berikutnya kita lanjut ke pasal berikutnya yang membahas tentang jaminan pensiun ya. Tepatnya ada nih pada bab 6 teman-teman ya, hak dan kewajiban. Bagian ke-1 tepatnya ada pada pasal 21 ayat kedua bahwasanya komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat pertama terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, dan jaminan sosial. Nah, pada ayat berikutnya dibahas tentang jaminan sosial ini teman-teman ya. Tepatnya ada pada ayat ke-6 dikatakan bahwasanya jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat kedua tadi huruf D terdiri atas jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan pensiun, dan jaminan hari tua. Iya, seperti itu teman-teman. Jadi memang pada Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ini terdapat mengenai jaminan sosial berupa jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk P3K. Namun perlu diketahui teman-teman bahwasanya skema pemberian untuk jaminan pensiun pada PNS itu berbeda dengan skema pemberian untuk jaminan pensiun bagi P3K. Ya, jadi skema pensiun untuk PNS itu menggunakan skema pensiun Defined Benefit Plan yang memberikan manfaat kepada pensiunan ASN PNS yang besarannya ditentukan oleh beberapa variabel ya, yaitu besaran gaji, masa kerja, dan usia. Yang mana pada skema ini pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan uang kepada pensiunan ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi ini berbeda dengan skema pemberian jaminan pensiun kepada para P3K yang menggunakan skema Defined Contribution. Ya, jadi pernyataan Bapak Menpan RB dalam hal ini Bapak Azwar Anas ya yang mengatakan bahwasanya Undang-Undang ASN ini akan mewujudkan kesetaraan untuk P3K. Salah satunya jaminan pensiun yang akan diberikan lewat skema Defined Contribution yang sebelumnya hanya PNS yang menikmati hak ini. Defined Contribution adalah suatu desain pensiun yang mengharuskan peserta menyisihkan sebagian penghasilannya untuk diinvestasikan dalam suatu instrumen investasi dan diakumulasikan selama masa kerja sampai dengan saat pensiun. Singkatnya terkait dengan skema Defined Contribution ini adalah bahwasanya
Total potongan gaji yang diambil selama teman-teman P3K masih aktif kemudian dikumpulkan ya, dan bisa diambil pada saat pensiun, dan diambilnya pun secara berkala. Nah, terkait lebih lanjut mengenai teknis pemberian jaminan pensiun P3K ini akan dibahas dalam PP turunan Undang-Undang ASN. Jadi kita masih menunggu nih teman-teman, seperti apa sih bunyi dari PP turunan Undang-Undang ASN ini. Selain jaminan pensiun, P3K juga mendapatkan jaminan hari tua ya. Jadi jaminan hari tua adalah pemberian uang sekaligus kepada P3K yang berhenti bekerja, baik karena pensiun, mengundurkan diri, diberhentikan dengan hormat, maupun karena meninggal dunia. Terkait besaran JHT dihitung berdasarkan akumulasi iuran yang dibayarkan selama bekerja. Nah, menurut teman-teman, apakah pemberian jaminan hari tua akan sama bentukannya dengan pemberian jaminan pensiun untuk P3K? Nah, coba komen ya di kolom komentar. Karena banyak nih teman-teman di luar sana yang memberikan tanggapan bahwasanya jaminan pensiun P3K itu nantinya seperti pesangon yang diterima langsung secara sekaligus atau secara keseluruhan. Nah, jadi komen ya gimana sih pendapatnya teman-teman mengenai jaminan pensiun bagi P3K yang menggunakan skema defined contribution ini. Dan tentunya ada beberapa manfaat ya yang bisa diperoleh bagi ASN PNS dan P3K ketika mendapatkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Yang pertama, menjamin kesejahteraan dan kualitas hidup ASN bagi ASN PNS dan P3K setelah pensiun atau pada saat sudah berhenti bekerja. Kemudian kedua, menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi ASN, PNS, dan P3K dalam menjalankan tugas. Kemudian yang ketiga, meningkatkan daya tarik profesi PNS P3K sebagai pilihan karir bagi masyarakat. Sekiranya seperti ini teman-teman informasi mengenai jaminan pensiun dan jaminan hari tua untuk para PNS dan P3K. Semoga memberikan manfaat dan informasi bagi teman-teman ASN ya. Nah, untuk yang non ASN gimana nih persiapan mengikuti seleksi CPNS dan P3K tahun 2024? Berkas sudah lengkap belum nih? Dan untuk yang ingin mengikuti seleksi CPNS gimana? Sudah banyak membaca, belajar, dan hal-hal lainnya sudah dipersiapkan apa belum nih? Bentar lagi ya pelaksanaan seleksi P3K dan CPNS untuk tahun 2024. Jadi dipersiapkan sekarang ya. Nah, sekiranya untuk informasi kali ini cukup ya. Jadi jangan lupa memberikan tanggapan responnya untuk video kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.